Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Saat ini, pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan sharing yang akan disampaikan oleh Bapak Hari Sanosa. Beliau adalah seorang pendeta dan juga seorang pengusaha yang mengasihi Tuhan. Selama ada waktu, terus melayani Tuhan dengan segala yang dimilikinya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tanpa berlama-lama, dipersilakan kepada Pak Pendeta Hari. Udah mulai start nih. Ya Pak, sudah Pak, silakan. Oke, kalau kepanjangan tolong kasih tahu aja Bu ya. Oh ya Pak, siap Kadang-kadang Pak. suka lupa. Siap Selamat Pak. pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat Ya, pagi. maaf kalau yang Bapak-bapak, Ibu-ibu yang lain saya belum tahu, minta maaf. Tapi yang saya kenal ya tentu mana kita punya Bapak ini, Opung satu ini. Kok hilang nih? Jonathan Trisna. Ya, ini baru muncul. Shalom. Ini senior ini. Ya memang saya dulu pengusaha, tapi sudah puluhan tahun saya sudah tidak mau berusaha lagi gitu. Jadi hamba Tuhan sajalah. Cuma sedikit saja buat yang baru-baru ikut barangkali. Ya satu, tolong jangan sampai salah mengerti. Saya jadi hamba Tuhan bukan kemauan saya. Juga kedua,
Bukan karena perusahaan bangkrut terus lari jadi pendeta aja deh. Enggak juga gitu. Tapi suaranya jelas ya. Pak, jelas Pak, Oke, jelas. thank you. Ah, saya dikasih kesempatan ini hari. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, haleluya, puji Tuhan. Pertama saya sebetulnya dikasih judul yang lain ya, tapi saya minta izin, boleh nggak judulnya campur-campur nih gitu istilahnya. Ya, pertama judulnya adalah morning prayer ini ada Anastasia is inviting you to schedule Zoom meeting. Diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 8 sebetulnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. It's satu ayat yang menurut saya sangat luar biasa ya Pak ya Bu. Karena untuk bersyukur saja kadang-kadang orang ini sekarang nih susah nih. Ya tentu bukan kita ya, tapi umumnya manusia yang dengan segala macam kepercayaannya, mereka sukar bersyukur sehingga situasi ekonomi, situasi ketidakharmonisan dalam keluarga, dan lain sebagainya. Dan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, saya tidak pernah akan menyinggung soal doktrin, karena kita semua satu bagi saya. Dan daripada rame-rame yang seperti sekarang yang semua ketahui di televisi, di sosmed, saya nggak mau ikut-ikutan. Ya, jadi kita bicara soal kehidupan saja, karena bagi saya sederhana. Kalau kita bicara mengenai teologi atau spiritual quotient, SQ istilahnya, dan EQ yang bagus, tapi kalau IQ yang bagus maksud saya, tapi kalau EQ-nya tidak bagus, emotional quotient, ya, kehidupan sehari-hari, karakter, dan lain sebagainya, tidak sesuai dengan firman Tuhan atau tidak berusaha minimal bahasanya untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan, maka semua jadi nol gitu istilahnya. Jadi saya bicara mengenai kehidupan saja, karena saya lihat jemaat sekarang banyak ini susah, ekonomi semakin hari semakin susah, ya, keluarga, sehingga terjadilah keributan-keributan di antara suami istri, perbedaan pendapat, macam-macam segala macam, sampai ya lihat sendiri di televisi mereka sampai cerai dan lain sebagainya walaupun Kristen istilahnya gitu. Dan juga ada beberapa yang saya alami sendiri bahwa ternyata ada beberapa teman-teman saya ya, teman-teman saya yang bergereja di gereja-gereja lain, mereka putus asa boleh dikatakan ya, sehingga mereka tidak meninggalkan Yesus, walaupun ada yang sampai jadi ateis, meninggalkan Yesus karena pandangannya beda dengan gereja yang mengharuskan orang itu yang belum mengerti benar mengenai kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka mengambil keputusan, buat apa ke gereja kalau cuma jawabannya begini gitu. Nah, ini kita perlu simak atau perlu renungkan ketika jemaat ada problem, bagaimana kita menjawab mereka dan memberikan solusi keluar sebaik mungkin kepada mereka, bukan menyetujui pemikiran mereka, tapi membimbing mereka perlahan-lahan menuju kepada kembali ke jalan yang benar, yaitu firman Tuhan. Karena ada di antara mereka yang berdoa sekarang ini karena boleh katakan sudah putus asa, sehingga mereka berdoa, ya bagi saya maaf ya, kalau kita beda-beda pendapat, seperti yang pernah saya katakan, sungai dua sisi, jadi tergantung lihatnya dari mana, atau pakai bahasa sehari, kacamatanya beda-beda gitu istilahnya. Ya.
Jadi kalau beda, maaf, kalau beda ya kita happy-happy lah ya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi enak jadinya kita berhubungan nih, berteman enak gitu istilahnya, walaupun kita berjauhan gitu istilah masing-masing. Mereka berdoa dengan cara bahwa oh Tuhan, dia minta Tuhan, tetap minta Tuhan. Tapi permintaannya adalah kemauan dirinya untuk dihindarkan, dilepaskan, dijauhkan, ya, diluputkan dari problem yang mereka hadapi. Nah, ketika dia bicara sama saya kena temen, maka saya langsung mengatakan bahwa salah kalau berdoa begitu. Ya, memang firman mengatakan, Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah maka kau akan diberi. Oke, saya bilang. Tapi ya, kita harus minta dikuatkan oleh Tuhan maupun bahasa kita Roh Kudus juga boleh, terserah, atau mau yang dia mau pakai Yahweh boleh, Elohim boleh, terserah lah masing-masing. Itu kebiasaan masing-masing. Mintalah kekuatan untuk menghadapi problem yang kita sedang hadapi, sehingga kita bisa melewati semua persoalan ini dan keluar dari menjadi lebih daripada seorang pemenang. Roma 8 ayat 37 itu gitu. Ya, saya bilang kalau ibu setuju ya terima kasih, saya bilang begitu. Tapi kalau ibu masih merasa mau minta terus, ya memang ibu dalam problem sih, saya tahu. Tapi ya harus ada kuat. Kita Kristen tidak diajarin jadi Kristen letih, lesu, loyo, lemah bin letoy gitu istilahnya. Jadi sedikit-sedikit cengeng, ngerengek, minta tolong Tuhan. Padahal problem yang muncul dalam kehidupan orang-orang ini kebanyakan diperbuat oleh perbuatannya sendiri. Jadi saya anggap itu sebab akibat. Tanggunglah akibat itu bukan dengan kekuatan sendiri, karena kita pasti akan kalah. Nah, kita minta pertolongan daripada Roh Kudus, atau bahasanya Tuhan juga boleh, mau Yesus juga boleh, gitu istilahnya gitu. Ya, syukurlah kalau mereka terima, ya puji Tuhan gitu istilahnya. Nah, kalau kita kembali kepada judul yang awalnya, 1 Tawarikh 16 ayat 8, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Ya, berarti kita harus berseru kepada Tuhan tentunya ya, memohon pertolongan, memohon jalan keluar gitu dan sebagainya, sehingga kita bisa memperkenalkan ya perbuatannya di antara bangsa-bangsa, yaitu kita bisa bersaksi kepada mereka, aku tempoh hari ada problem yang berat sekali sehingga aku tidak tahu jalan keluar, tapi ketika aku datang kepada Tuhan, maka ternyata memang tidak simsalabim dalam 1 minggu selesai, karena saya pernah mengalami juga dulu sebagai pengusaha, dalam 1 tahun baru selesai. Tapi toh ujung-ujungnya selesai. Nah, ini pagi kan, saya sering memakai contoh yang sederhana ini. Kalau sekarang pagi matahari terbit, kan tidak selamanya terbit terus. Matahari akan turun nanti sore dan akan jadi gelap. Tapi kalau gelap, oke deh. Tidak selamanya gelap. Matahari akan muncul kembali. Jadi semua ada batas waktu. Dan Tuhan memberikan kita kekuatan itu untuk menghadapi semuanya. Sehingga jika kita tahu semua ada batas waktu akhirnya, maka kita akan ada kekuatan untuk pasti akan selesai. Entah esok, entah lusa, entah seminggu, entah sebulan, entah setahun gitu istilahnya. Dan memang yang saya hadapi itu, waduh, saya nggak ceritakan ya, bukan tidak mau bersaksi, tapi memang beratnya luar biasa sebagai pengusaha dulu. Sehingga akibatnya saya mengalami stres yang luar biasa. Hati-hati kalau bicara mengenai stres. Saya ini ada istilah saya, kalau stres itu akan, kalau kita teruskan, maka akan lama-lama menjadi depresi. Ya.
Kalau kita depresi terus tidak mau berhenti, tidak mau kembali kepada Tuhan, tidak meminta pertolongan Tuhan, baik itu melalui baca Alkitab, maupun doa pagi, maupun ke gereja, maupun dengar firman melalui sosmed, dan lain sebagainya, maka kita akan sampai kepada dalam bahasa gelodoknya ini si itu mati. Gitu. Jadi ya syukur-syukurlah kalau mereka mau menerimanya. Maka ini pagi saya ambil judul Hati yang Taat. Jika ada yang mau bantu, host bisa keluarkan klik by klik, jangan JPEG ya, jangan sekaligus satu slide, tapi sepotong-sepotong. Kalau bisa keluar, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat pagi sekali lagi. Sampai jumpa, selamat melayani. Nah, ini jangan begitu. Ini dibuang, Bu. Tinggal yang atasnya aja mestinya sih. Tapi ya kalau tidak bisa ya wes kau popo. Maunya satu persatu jadi enak sedikit cerita-ceritanya gitu ya. Oke. Di sebelah kiri ada orang yang berdoa. Jadi tentu saya setiap gambar saya mempunyai maksud. Ya, itulah salah satu contoh dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Berdoa karena dalam firman itu adalah jawaban bagi kita. Kita sering menyanyikan lagu-lagu lama yang sekarang oleh gereja-gereja baru, oleh WL-WL baru, jarang dinyanyikan. Yesus, jawaban dalam hidupku. Nah, itu mereka jarang menyanyikan. Mereka menyanyikan lagu-lagu yang baru, yang kadang-kadang ya buat kita yang tua-tua ya nggak ngerti. Sehingga saya lihat ketika saya khotbah, saya suka nengok kepada jemaat. Ya mereka hanya tepuk tangan dengan wajah yang tidak ada ekspresi sama sekali gitu. Karena mereka mungkin tidak tahu lagunya, tahu bagaimana ya saya tidak tahu lah pokoknya. Tapi kalau dinyanyikan lagu-lagu lama yang mereka sudah mengerti, sudah mengenal, itu lebih masuk dalam hati mereka. Oke, kalau Bapak Ibu bisa bahasa yang Indonesia, itu warna hijau, itu semua sudah mengerti. Tapi disinilah hati yang taat. Berarti kalau mau taat, memang sangat tidak mudah. Taat tentu kepada Tuhan, bukan taat kepada perasaan, apalagi kepada orang. Itu harus pakai hati. Tanpa punya hati, keinginan, tekad, kemauan untuk taat kepada Tuhan, kita kebanyakan menurut saya, kita akan gagal. Itu yang sudah pengalaman pribadi mengajarkan bahwa walaupun kita sudah ingin punya tekad, punya kemauan, setelah dengar firman di gereja masing-masing, ya dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi dan lain sebagainya, kita tergerak, tersentuh, ya, untuk ingin, oh iya aku ingin taat. Aku mau berubah, tapi ya suka gagal bagi saya. Ya, sering saya mengalami kegagalan demi kegagalan. Walaupun akhirnya, aduh kok gagal lagi ya, aduh kok gagal lagi ya, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu mengalaminya, tidak, saya tidak tahu. Kalau dalam bahasa Tionghoa itu yang 2 huruf, 4 huruf itu mengatakan chunso. Chunso itu mengikuti apa dengan segala hormat, mengikuti chunso, ya. Chunnya itu diambil dari chuncing, menghormat. Siapa yang kita ikuti? Tentu Yesus. Nah, ini sekarang yang saya agak sedikit ya, kalau mau dikatakan dengan bahasa bingung boleh, dengan bahasa tidak mengerti bisa juga, ya. Karena memang pengertian saya sangat minim, ya, sehingga saya harus tahu diri gitu istilahnya. Ikut siapa gitu? Karena jemaat sekarang banyaknya ikut pendeta, dan semua pendeta dengan berbagai macam denominasi. Saya tidak mau bicara mengenai itu, tidak ikut campur ke sana ya, cuma sedikit aja. Ya semua mengatakan benar, sehingga terjadilah keributan yang luar biasa. Perbedaan pendapat yang luar biasa antara
A dengan B, dengan B dengan C dan lain sebagainya, dan itu dimunculkan sekarang di sosmed. Nah, sehingga ramelah semuanya. Saya sangat sayangkan sajalah ya, cuman bisa itu aja, nggak bisa apa-apa. Karena saya punya pengalaman dari dulu senior-senior saya, senior dalam teologi ya, kerohanian, itu tidak ada satupun yang mau mendengar omongan anak buahnya atau kita-kita yang jadi jemaatnya ataupun pengerja atau segala macam gitu. Nah, kalau kita punya hati yang mau cunso, menghormati uh, Tuhan tentunya, Alkitab tentunya, dan lain sebagainya, maka kita tidak akan salah jalan. Lalu ya, huruf yang kedua, Sun Chung. Sun Chung juga, Sun itu mengikuti. Chung itu bisa dibagi dua huruf, karena huruf Tionghoa bisa dibagi berbagai macam apa tuh terdiri dari beberapa huruf. Karena huruf Tionghoa itu bukan satu huruf, banyak huruf. Bisa satu, bisa dua, bisa juga sampai 20 lebih. Sehingga kadang-kadang kita bacanya pun bingung. Ini huruf apa ya? Kadang-kadang buka kamus juga belum keluar. Karena ada saja orang berpikir ini huruf harus dibikin begini, 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 begini. Ditambahkanlah sehingga jadi 20 huruf lebih. Dan akhirnya yang baca juga bingung. Hanya. Nah, Sun Chung itu, Sunnya itu mengikuti, Chung itu pakai dua huruf. Satu adalah telinga, satu lagi Chung. Chung Chung Mang Mang. Buru-buru, atau cepat-cepat, atau segera juga boleh. Nah, kalau kita mengikut Tuhan, jangan sampai ditunda-tunda istilahnya gitu ya. Itu sedikit dah ya intro di depan supaya mengerti huruf Tionghoanya itu ya. Karena saya hanya mengerti huruf Tionghoa. Saya tidak mengerti huruf dari bahasa-bahasa yang lain kecuali sedikit Inggris dan Indonesia tentunya. Oke. Lalu kalau mau teruskan, untuk bisa taat, suka atau tidak suka, jika mau berhasil tentunya, dan kita semua mau berhasil tentunya ya, maka harus ada dulu hati dan pikiran yang rela dan mau diubah. Jika ini tidak ada, maka bagi saya kita pasti kebanyakan ya gagal gitu istilahnya. Sudah punya hati saya tadi saya katakan dan pikiran yang mau diubahkan, itu aja masih bisa gagal. Karena ya saya dengar banyak senior-senior mengatakan, wah saya selama ini salah mengajar, salah berpendapat, bahkan salah menulis buku, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sehingga ya ternyata manusia dengan segala kepandaiannya, dengan segala ilmunya, IQ yang tinggi, ya, intelligent quotient yang tinggi, dengan SQ, spiritual quotient yang tinggi, ternyata dia juga bisa salah gitu istilahnya. Ya syukur-syukur masih diakui ya. Nah, haleluya. Lalu keduanya seperti katakan, sebab kebalikan dari taat adalah hati yang keras. Kalau kita baca tadi Yehezkiel 11 ayat 19, Yehezkiel, kita pindah ya ke Yehezkiel sebentar ya. Di sini dikatakan apa? Bapak Ibu, oh sorry, saya ambil ketiknya apa Alkitab bahasa Mandarin, jadi repot nanti menerjemahan jadi panjang. Kita ambil bahasa Indonesia saja ya. Yehezkiel 11 ayat 19. Oke. Di sini dikatakan aku. Ya, saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengerti aku ini siapa. Ya, yaitu Yahweh, Elohim, ya, Yehova, ya, terserah ya masing-masing
kebiasaan masing-masing menggunakannya atau mau menggunakannya. Aku akan memberikan mereka hati yang lain. Nah, kenapa? Berarti ada suatu hati yang tidak beres. Sehingga Tuhan akan memberikan satu hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Dalam hati mereka yang hati manusia itu kerasnya minta ampun. Kadang-kadang menolak semua-muanya yang benar karena sudah kebiasaan yang dalam bahasa Tionghoa mengatakan si kuan chen zizan. Kebiasaan akhirnya jadi biasa-biasa saja dan dianggap itu sudah wajar gitu istilahnya, ya. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Nah, Tuhan sebetulnya maksudnya tentu baik untuk kita-kita, untuk orang-orang yang mau mencari Tuhan dengan benar-benar dan lain sebagainya. Dan Tuhan memberikan sesuatu yang baru kepada kita. Nah, ini ada yang menerima, ada yang tolak. Kalau kita lihat yang huruf merah, taat pada siapa? Nah, ini persoalannya. Karena yang saya pengalaman, yang saya alami, kalau tidak dialami oleh bapak-bapak, ibu-ibu, puji Tuhan. Taat kepada siapa? Karena sekarang ini diarahkan taatnya, kedengarannya masih kepada Tuhan. Tapi Tuhan yang diwakili siapa? Tuhan yang diwakili oleh ya maaf ya, mungkin yang saat ini duduk sebagai Bapak Gembala atau Ibu Gembala. Nah, itu kita mau ditaati. Sementara kalau kita tidak memberikan contoh yang baik buat mereka dan benar untuk mereka, maka ujung-ujungnya yang saya lihat hampir boleh kata sampai hari ini, yang saya lihat, ternyata kita hamba-hamba Tuhan yang mengaku dapat dari Tuhan, ya, dengar suara Tuhan, kehendak kita pakai kehendak Tuhan dan lain sebagainya. Ternyata kita menjadi batu sandungan buat orang-orang itu. Kita bisa saja mengatakan bahwa mereka tuh belum mengerti atau mereka keras dan lain sebagainya, bisa gampang. Tapi tanpa sadar, begitu banyak yang saya lihat orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, punya nama besar, dengan pemikiran mereka masing-masing, ternyata dengan sederhana saya artikan mereka, atau jangan-jangan saya sendiri juga, menjadi batu sandungan buat jemaat. Bagaimana kita bisa menangkan jiwa mereka kalau kita sendiri menjadi batu sandungan dengan pola hidup kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan melalui mimbar dan kehidupan sehari-hari. Jadi di mimbar beda, di bawah mimbar beda. Apakah itu orang disuruh taat terus? Masih ada juga yang berkeras hamba Tuhan. Hati-hati jangan mengusik hamba yang diurapi. Benar, hamba yang seperti apa yang nggak boleh diusik? Saya suka tanya sebagai orang yang tidak mengerti atau yang kurang mengerti atau dengan bahasa yang lebih keras lagi, yaitu bodoh. Ya. Emang kenapa? Kalau dia melenceng dari firman Tuhan, kenapa nggak boleh ditegur? Firman mengatakan boleh tegur 4 mata. Bahkan juga boleh sampaikan, kalau nggak mau ngerti juga, boleh di depan jemaat, boleh. Tapi itu tidak dipakai. Lalu dihantamlah kita dengan bahasa apa? Dengan bahasa bahwa kita punya roh pemberontakan. Tidak ada roh kepenundukan. Nah, kita akhirnya diem deh. Ya terserah kau lah. Kau kan pemimpin gitu istilahnya. Tapi kau pemimpin kemana? Diambil contoh Musa. Ya, yang mau diberontak oleh Harun dan Maryam. Sehingga mereka berdua kena penyakit yang luar biasa.
Tapi saya tanya lagi, apakah Musa berbuat kesalahan apa? Sehingga mereka mau berontak? Tidak kalau menurut saya. Sehingga yang kena yaitu yang mau berontak. Nah, sementara kalau kita balikan ke kita atau ke saya aja deh ya, supaya aman ya. Saya nggak mau berontak kok. Saya cuma merasa kok pemimpin kok begitu ya. Pemimpin yang mengerti firman, lebih mengerti dari saya. Kok begitu ya cara hidupnya? Ada juga hamba Tuhan yang gebrak-gebrak meja, marah-marah, wah dengan segala macam, ya, bahkan memaksakan pemikiran dia dengan bahasa Tuhan bicara sama dia. Nah, kalau udah pakai Tuhan bicara, ya kita bagaimana melawannya? Ya, berarti kita lawan Tuhan dong. Kan gitu. Dan banyak hamba-hamba Tuhan mentuhankan dirinya sendiri. Bahkan saya sampai kepada definisi, semoga Bapak-Bapak Ibu jangan ya, sampai kepada pemikiran bahwa ini beliau-beliau ini berani benar ya memakai nama Tuhan atau mencatut nama Tuhan untuk mendiamkan mulut-mulut daripada orang-orang yang masih berpikiran lurus, polos, tulus, jujur. Kok gini ya? Kok gitu ya Pak? Pak jangan gitu dong Pak, Bu, jangan gitu dong Bu. Tapi akhirnya rame lah dia. Karena taat kepada siapa ini diartikan harus taat kepada pimpinan dengan alasan gereja itu teokratis. Teonya kemana gitu. Kan teos itu kan Allah sendiri gitu istilahnya. Jadi bukan kepada yang bicara di mimbar, apalagi dengan satu bukti yang dilihat dengan kasat mata bahwa itu sesuatu yang beda. Lihat kita sekarang, memang zaman maju, zaman sudah berubah, saya mengerti. Saya keluar dari gereja kecil yang pendeta-pendetanya semua ya sederhana lah. Apalagi zaman-zaman dulu semua merintis kemana-mana gereja kecil. Tentu mereka ya tidak bisa punya arloji mahal, mobil bagus, rumah besar, dan jalan-jalan luar negeri. Bahkan bisa punya rumah di luar negeri dan lain sebagainya. Menyekolahkan anak luar negeri. Apakah salah itu? Ya saya tidak berani bilang salah. Cuman kesederhanaan contoh yang Yesus berikan itu sama sekali sudah tidak ada. Dan kita membimbing jemaat kepada Yesus yang bawa, yang istilah saya ya, Yesus yang bawa kado. Jadi kalau you perlu sakit, you perlu kesembuhan, ini kadonya ini. You perlu kerjaan, ini kadonya ini. You perlu anak, kadonya ini. You perlu dapat jodoh, kadonya ini. Jadi whatever kita datang kepada Tuhan, pasti jawabannya. Amin. Percayalah kau, berimanlah kau. Kedengarannya bagus loh. Kedengaran tidak salah loh. Tapi sayang mereka tidak dibawa kepada Yesus yang di kayu salib. Yang disalib menghadapi problem yang luar biasa. Sakit yang luar biasa. Tidak. Kita diajarkan kepada Yesus yang enak-enak gitu semuanya. Ya. Lalu kalau diteruskan, tadi masih belum selesai, dikit lagi yang bawah yang biru, Pak. Terima kasih. Ya, manusia, perasaan dan pendapat sendiri atau Tuhan? Itu silakan jawab sendiri. Oke, kita lompat ke slide kedua. Terima kasih. Ya, oke, silakan boleh slide yang kedua. Terima kasih ya. Minum dulu ya. Takut serak. Kalau yang sebelah kiri semua sudah hafal. 10 perintah Allah berarti yang sangat dalam. Ya, saya rasa sukar ya kita menjalankan 10 perintah Allah ini ya dengan mulus. Ya,
ada aja kalahnya, ada aja kurangnya ya. Dan itu gak usah kita kupas, tidak ada yang hitam di atas. Sebab manusia cenderung lebih suka melanggar atau aturan hukum dunia maupun hukum Allah. Nah, hukum dunia saja kita langgar loh. Di mana contohnya Pak Hari? Oh, gampang kok. Saya rasa bapak-bapak ibu nggak selamanya cuma diam di rumah, akan keluar ke jalanan. Lihat aja jalanan. Semua orang juga melanggar hukum dunia. Jalan yang tidak boleh dilewati. Potong sana, potong sini. Salah sedikit, ribut. Mau menang sendiri. Dan lain sebagainya. Kemarin saja baru kemarin sore saya lihat satu video di TikTok ya kalau nggak salah, 2 orang perampok akhirnya ketangkap sama rakyat ya. Wah, dimasukin dalam got, terus ditindihin sama motornya. Ya mereka sudah ngamuk ya, sampai bahasanya sudah, sayang itu tidak selesai, jadi tidak tahu ceritanya bagaimana, apakah ditangkap polisi atau diserahkan kepada polisi atau mereka menghakimi, saya nggak tahu. Tapi hukum Tuhan juga yang kita junjung tinggi, kita hormati, kita dengan bahasa takut akan Tuhan, tetap dilanggar sama kita dengan berbagai macam cara, baik dari segi apalagi dalam segi juga keuangan. Itu kita langgar juga kok. Selama di situ ada uang, itu jadi keributan di situ. Nah, repot. Belum lagi kalau soal keuangan itu hukum Allah. Satu mengatakan harus ada perpuluhan, satu bilang sekarang sudah dihapuskan. Saya pikir-pikir, baik soal perpuluhan, soal pengurapan, soal bahasa roh, soal baptisan percik atau selam sampai kita mati, sampai nanti kita punya buyut, tetap tidak akan selesai itu. Ya, kalau kita memang punya pemikiran A, ya jalankan A. Kalau Anda pikir benar, ya kita lihat aja. Karena kebenaran perlu waktu untuk dibuktikan. Nah, itu berarti entah kapan baru kelihatan. Kita semua sudah mengerti bahwa Yesus waktu 2000 tahun yang lalu datang. Dan akhirnya dia menginjil dan menyampaikan firman Tuhan dan sebagainya. Itu pun tidak diterima oleh semua orang-orang. Khususnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan imam-imam gereja. Sehingga beliau pun, Tuhan kita ini juga dianggap ya dengan bahasa sekarang ini yang ramai di sosmed, sesatlah, ya bidatlah, dan lain sebagainya. Tapi 2000 tahun kemudian baru orang mengerti, oh iya benar. Boleh nggak Bapak Ibu, khususnya saya minta tolong bantuan dari Pak senior kita. Ya, kalau salah tolong bantu Pak ya. Juga ibu-ibu yang lain juga yang saya tidak tahu ya. Latar belakang ibu-ibu semuanya, minta maaf. Kecuali ya Cindy yang ada di Sydney ya, saya sering ketemu di Zoom juga ini ya. Mau ngomong apa jadi hilang nih. Lupa deh. Ya udahlah, lewatin dulu deh, nanti kalau ingat lagi baru ngomong lagi deh. Lalu kalau yang biru itu, jangan sampai mau taat kita hanya sampai di bibir saja. Nah ini saya sampaikan karena sering banyak ternyata kita ini mau taat, tapi kita juga punya alasan karena berbagai hal maka kita tidak bisa melaksanakan keinginan taat kepada Tuhan ini. Dan ini maaf saja, pasti akan merugikan diri kita sendiri. Karena saya pernah mengalami itu. Taat saya hanya taat di bibir. Dengan lagu dunia, lagu pop yang saya sering nyanyikan juga di gereja. Maka itu orang suka heran ya, kok pakai lagu pop.
Karena lagu rohani tidak mewakili itu. Hanya lagu pop yang mewakili, yang memang lidah tak bertulang. Tinggi gunung 1000 janji dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya cuma mulut doang. Yes, Lord, I love you, Lord. Ya, aku mau Tuhan, aku mau bertobat Tuhan. Tapi, karena situasi, kondisi tidak pernah berubah, maka dia kembali kepada sesuatu yang tidak bisa taat gitu istilahnya. Jadi jangan sampai hanya bibir, karena yang rugi sendiri. Saya pernah mengalami dulu. Nah, ingat lagi nih ya, dulu. Ketika saya hanya store body di gereja, ya, cuman sebagai orang Kristen, ya hari Minggu ya ke gereja lah. Datang duduk lah, kasih kolekte. Kalau lagi ada ya kasih perpuluhan lah. Istilah dulu kan semua harus ada gitu semuanya itu. Ya udah ikutin aja deh karena nggak ngerti. Ya sudah. Ya, tapi ternyata ya ketika saya menghadapi problem, saya sama sekali tidak tahu jawabannya. Padahal firman mengatakan Yesus adalah jawaban. Kenapa? Karena saya cuma numpang duduk, numpang hadir. Namanya orang Kristen, kalau hari Minggu kalau nggak hadir tuh nggak, rasanya ada yang kurang gitu, takut di ngomongin orang dan lain sebagainya. Kok nggak ke gereja gitu? Hanya cuma sampai di situ. Bahkan saya sering tambahkan kalau gereja besar sekali, maka umumnya yang duduk di belakang itu dari mimbar tidak kelihatan. Nah, itu numpang tidur saya bilang. Kadang-kadang ngantuk. Apalagi begini doa pagi, ini jam 5 masih ngantuk. Disuruh bangun, disuruh ke gereja, ya datang. Tapi sampai gereja ngantuk, tidur dia ngomong, pendeta itu mau ngomong apa, kedengeran. Dan nggak didengar. Ada juga yang datang ke gereja dengan pola pikir lain. Ah, pendeta ngomong gampang, dia tidak pernah mengalami apa yang aku alami. Dia cuma ngomong aja, coba suruh dia jadi aku, bisa nggak dia? Dengan pola pemikir yang menolak begitu, bagaimana mau taat? Nggak mungkin taat buat saya, ya. Lalu yang hijau mengatakan ya, sampai di mana sebenarnya kita mau taat pada firman-Nya, tentu pada firman Tuhan, pada Tuhan sendiri tentunya. Ya. Karena untuk mau taat sangatlah tidak mudah. Itu yang saya anggap ya, kalau ada yang oh gampang ikut Tuhan ya, itu ya it's up to you lah ya. Saya tidak mau berdebat. Karena Matius 15 mengatakan ayat 8 dan 9. Nah, semua sudah hafal ya, nggak enak ya bunyinya ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Sayang kan, yang rugi siapa? Nah, ini tugas kita hamba Tuhan, menekankan kepada jemaat yang belum mengerti atau belum mau mengerti bahwa kalau mereka begitu datang cuma hanya store body, ya apalagi dengan pola pikir yang lain dan lain sebagainya, maka yang rugi mereka. Karena sini dikatakan, padahal hatinya jauh daripadaku. Kalau kita jauh dari Tuhan, yang mendekatkan diri kepada kita siapa? Ya hantulah, dengan tanda kutip perasaan, omongan orang, macam-macam, sehingga kita bukan ke arah yang benar, tapi ke arah yang salah istilahnya. Kan sayang kan, yang rugi siapa? Ayat 9 mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, Tuhan, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, yaitu kemauan mungkin kawannya, kemauan saudaranya, atau bahkan yang orang-orang lain. Itu yang dianggap benar, itu yang dianggap logis, itu yang dianggap bisa dimengerti dan bisa diterima oleh akal sehat. Sementara firman tidak bisa diterima
Karena firman sering bertentangan dengan kemauan kita dan fakta hidup. Maka saya sering menanyakan kepada jemaat, kalau kita diperhadapkan dengan fakta hidup yang sulit, mengkhawatirkan, menakutkan, kita pegang firman atau pegang fakta. Fakta loh. Ya. Ya, ada yang jawab firman. Saya bilang puji Tuhan, jangan lupa kalau gitu ya. Tapi ya, kebanyakan pegang fakta. Karena ketika kita khawatir, firman mengatakan sebaliknya, jangan kamu khawatir. Ketika kita dalam satu yang menakutkan, firman mengatakan jangan kamu takut. Kan terbalik semuanya. Belum lagi yang lain-lain. Bimbang dan ragu dan lain sebagainya. Sementara firman juga mengajarkan dari awal sampai terakhir segitu banyak kata-katanya di Alkitab. Ya, kita harus mempunyai hati yang pemikiran hati, ya, tindakan dan sebagainya yang takut akan Tuhan. Tapi apa nggak dilanggar semuanya itu? Nah, dengan berbagai alasan kita akan mencari excuse, ya, mencari excuse. Sorry deh Tuhan, ya, aku ya belum bisa Tuhan dan lain sebagainya, ya. Kalau kita baca Markus 7, ya, hampir sama sih ya, ya. Jawabnya nyanyi ya tentu kembali Tuhan lagi kepada mereka. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini kan ujung-ujungnya yang rugi kita kan. Contoh yang paling gampang, kalau boleh, kalau cocok ya, Yudas. Dia dekat dengan bodinya, fisiknya dekat dengan Tuhan. Tapi hatinya jauh. Akhirnya dia sampai bisa menjual Yesus. Ini kita bisa pakai dalih segala macam. Kita bisa pakai segala macam tafsiran mengenai kisah itu. Silahkan. Tapi saya pikir ya, pikiran saya, dia jauh dari Tuhan. Sehingga dia punya pola pikir sendiri. Sampai dia rela atau terbujuk dengan bahasa halus. Sampai mau menjual Yesus. Yang akhirnya dia sesali sendiri. Ujung-ujungnya kan rugi dia sendiri. Sampai dia bunuh diri. Apakah kita akan ke sana? Kalau yang hitam, yang sore yang paling bawah, jangan kebaktian kita menjadi sia-sia hanya karena kita hanya sekedar hadir di gereja. Kan sayang kan? Ya. Kalau kita lompat ke slide yang terakhir, slide yang ketiga, silakan. Ya, terima kasih. Ya, benar maukah kita taat pada perintah Tuhan? Ini mesti kita sendiri yang jawab loh. Enggak bisa diwakili oleh orang lain ya. Karena di sini mungkin sebelum ayat gambar yang sebelah kiri, kasihlah Allah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, ya. Saya ingat, oh ya ini juga sebetulnya ada, maka itu kalau JPEG gini nggak keluar, sebetulnya saya kadang-kadang kalau gambar ini ada 2-3 gambar dalamnya ya. Tapi ya sudahlah, tadi juga ada gambar juga yang lainnya. Nah ini sebelum keluar gambar ini, nah ada keluar gambar, sebelum keluar gambar kasihlah Tuhan Allahmu, ada saya sebuah gambar ya yang menuliskan begini, a new command I give you, yang diambil dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35 ya. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Di situ nggak keluar karena JPEG ini ya. Mestinya one by one, kalau bisa keluar klik by klik itu akan keluarnya caranya begitu ya. Di sini dalam bahasa Indonesia aja langsung ya. Ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu.
Nah ini kadang-kadang kita berantem malahan. Gereja ada yang pukul-pukulan kok. Ya, untung tidak semua ya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus. It's perintah, harus. Kadang-kadang kita langgar juga kok ya. Saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saling mengasihi jangan dipersempit dengan hanya cuman ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. No, no, no. Itu bukan sempit itu. Berarti mesti ngalah, menerima. Apalagi kalau kita anggap kita sudah mengerti firman Tuhan, sementara yang kita hadapi belum tentu mengerti, belum tentu sepaham. Nah, bagaimana supaya kita bisa ketemu yang tidak mengerti dan tidak sepaham? Tentu harus dengan halus, dengan mengasihi. Mengasihi itu apa? Menerima mereka seapa adanya, dengan perlahan-lahan mengubah mereka dengan firman-Nya. Bukan dengan menyodorkan satu ayat dan memaksakan mereka melakukan ayat itu, sementara mereka tidak bisa melakukan atau tidak sepaham dengan ayat itu, atau juga bisa dengan situasi yang mereka hadapi, tidak memungkinkan terjadinya ayat itu dalam kehidupan yang mereka harus alami. Nah, ini kita sadari nggak sebagai yang mengaku hamba-hamba Tuhan? Kita akan aman kalau kita memakai satu ayat yang kita anggap benar. Ayatnya benar. Tapi bagi saya, istilah saya, bahasa saya, peletakannya, penggunaannya kurang tepat. Karena situasinya beda. Apalagi kalau kasus. Ya, kasus nggak ngerti firman Tuhan, kasus keluarga, nggak bisa pakai satu ayat. Situasinya beda-beda. Kita harus bimbing mereka one by one, slowly, step by step bahasanya. Untuk mereka lama-lama mengerti, oh iya ya, harus begini ya. Nah, ini harus sampaikan dengan kasih. Nggak bisa main tunjukin, ambil Alkitab, tunjukin ayat, selesai. No, tugas kita memang selesai. Dan kita tidak salah mengutip ayat itu. Tapi yang nerima belum mengerti atau belum bisa mengerti atau belum mau mengerti. Karena mereka belum sampai kepada taraf itu. Nah, dengan contoh yang gampang, kalau kita menghadapi anak SD, sementara kita sudah jadi dosen, sudah punya gelar doktor dan lain sebagainya. Masa kita pakai bahasa akademis untuk menghadapi mereka? Ya nggak ngerti lah. Mau ngomong sampai berbusa pun tidak mengerti. Kita harus pakai bahasa anak-anak SD supaya mereka mengerti. Dan saya juga sering mengatakan, kalau kita menginjili ke daerah yang umumnya Chinese, umumnya orang Tionghoa, ya nggak bisa pakai lagu country, harus pakai lagu yang iramanya Chinese juga supaya bisa diterima. Kalau kita ke daerah-daerah yang umumnya masih ya ekonominya rendah dan mereka menyukai lagu-lagu jenis dangdut, ya kita kalau mau masuk, mau menjamah mereka, ya pakai lagu dangdut. Saya nggak percaya kalau Tuhan melarang kita menggunakan segala macam irama yang memang ya Tuhan izinkan terjadi di dunia ini. Mau pakai reggae, mau pakai dangdut, mau pakai waltz. Tergantung tempatnya gitu. Jadi masuklah lagu itu. Diterimalah itu semuanya. Dengan tentu kata-katanya rohani ya. Bukan kata-kata yang duniawi gitu istilahnya. Kalau kita pakai lagu yang Amerika terus gitu, ya apalagi kalau pakai bahasa-bahasa Inggris dan lain sebagainya, saya banyak hamba Tuhan, entah maksudnya apa saya juga nggak tahu, apakah menunjukkan kehebatan dalam bahasa Inggris. Saya pikir itu di depan itu audiens, apalagi ibu-ibu, emak-emak nih,
Atau kalau bahasa Tionghoa nih, encim-encim nih. Ngerti juga enggak. You pakai bahasa Yunani, Ibrani, mereka tuh bengong. Nah, apa tuh tujuan untuk menyampaikan firman Tuhan tidak sampai gitu. Kan rugi. Sayang kan? Anda sudah berusaha dengan sekemampuan Anda, tapi tidak sampai pesannya. Apakah itu yang Tuhan kehendaki? Belum lagi ini minta maaf. Kita pakai bahasa roh. Orang juga, apa ya? Dia ngomong apa ya? Oh, yang ngomong aja nggak ngerti, apalagi yang dengar. Lebih nggak ngerti lagi. Jangan mengatakan bahwa saya anti bahasa roh, bukan itu. Firman juga mengatakan kok pakai bahasa yang mereka mengerti. Di situ kalau ada orang Rusia, ya ada salah satu kita dapat urapan, kita bisa berbahasa Rusia tiba-tiba, walaupun seumur hidup nggak pernah bahasa Rusia mungkin. Itu. Tapi kalau kita pakai bahasa yang suatu yang sama sekali tidak diterjemahkan, tidak dimengerti, ya jawab sendiri aja. Adakah kegunaannya? Saya tidak mau ngomong salah loh ya. Adakah kegunaannya gitu aja bahasa. Nah, kalau kita baca di Yohanes berapa? 13, 34, 35. Kalau kepanjangan bilang ya Bu. Bu Lina. Ya. Nggak apa-apa, Pak. saya Ya, sih Pak. anytime. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. So, kembali lagi saling mengasihi. Dengan bahasa saling menerima, saling mengerti, saling mengalah, saling mundur kalau perlu. Karena mundur mengalah bukan berarti kalah dan berarti kita mundur dan lain sebagainya. Kita tunggu waktu yang tepat. Ya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau kita muridnya main ngamuk aja, main maksa aja dan lain sebagainya, apakah mereka akan terima Yesus? Oh, orang Kristen kok begitu ya, main marah-marahan ya. Kalau nggak diterima, Matius 28. 19 sampai 20. Oh, enggak ada. Ada yang nyanyi, ada yang bersuara tuh ya. Karena itu pergilah, jadikan semua ini sungguh-sungguh hafal. Ada suara, tolong di-mute boleh? Halo, tolong dimatikan Tolong ya. di-mute sebentar siapa ya? Thank you. Pergilah Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua ini tugas kita loh yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi bagaimana kalau gurunya nggak benar atau gurunya kurang mengerti? Apalagi kalau kalau amburadul, muridnya jadi apa gitu istilahnya? Ngerti sendiri aja. Ya. 20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apakah Allah memerintahkan kita marah-marah? Kamu gebrak-gebrak mimbar? Ini siapa boleh di-mute kah? Kan tidak ya. Dan ketahui aku menyertai kamu sampai senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini satu jaminan. So don't worry. Kalau memang kita terpilih ya atau dipanggil, bahasanya bolehlah macam-macam terserah penggunaan masing-masing. Kita tidak usah bikin proposal, tidak usah minta bantuan orang. Karena kita dipilih Tuhan, Tuhan pasti mencukupkan segala kebutuhan kita. Kecuali kita disertai dengan keserakahan. Ini kurang, itu kurang. Lihat tuh, pendeta itu sudah ganti mobil. Pendeta itu sudah pakai ROG yang harganya ratusan juta, MM-an. Orang pendeta itu sudah pakai sepatu yang puluhan juta. Ya itu kan serakah. Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. Itu diajarkan kesederhanaan kok. Saya kadang-kadang lucu ya. Maaf,
jangan salah mengerti dengan segala permintaan maaf kepada semua yang hadir. Saya bekas pengusaha, dan usaha saya bukan kecil. Taraf hidup saya tinggi di atas. Tapi semenjak semakin hari dari awal sampai ini hari, semakin hari sesuai dengan umur saya yang sudah semakin tua ini, semakin sedikit waktunya, saya semakin mengurangi semua-muanya. Sampai mau beli apapun juga rasanya sudah, ya maaf ya, keinginan untuk membeli juga males gitu. Kalau nggak betul-betul perlu gitu. Kalau kebutuhan, ya sudah waktunya nih ya. Sedikit lagi ya, boleh ya? Pokoknya Ibu Boleh, Lydia Pak, boleh. kasih tahu aja lah. Iya. Saya sudah mengurangi semua-muanya. Tapi sebenarnya teman-teman yang baru top, baru banyak pelayanan, berarti banyak income, wah sudah mulai menunjukkan ini baru berkat Tuhan. Ini maaf ya, tidak masuk dalam akal saya gitu. Memang saya terbatas memang. Loh kok gini ya? Kita yang sudah pernah mengalami, kita mau turun, mau belajar seperti Yesus. Karena Yesus tidak juga mengajarkan kemewahan. Tapi kita sendiri, waduh luar biasa. Dikit lagi Matius piro 22 ayatnya 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Wah, ini semua sudah hafal tadi, sudah dibaca ya. Dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tapi sayang jangan di stop. Orang suka stop di situ dengan maksud untuk keuntungan pribadi atas nama Tuhan. Ini yang saya nggak bisa terima. Ya, mungkin saya salah, tapi saya nggak bisa terima. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tapi bukan hanya satu. Lalu sini dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. So ini jangan dipotong-potong, tapi umumnya saya lihat sekarang ini dipotong. Yang ke satu ditekankan terus untuk Tuhan. Nomor satukan Tuhan. Saya tidak bilang salah loh. Tapi Tuhan yang mana nih? Tuhan yang diwakili oleh kita yang di mimbar. Dan kantongnya ke kita. Bukan kantongnya untuk diakonia, bukan untuk menolong orang susah, dan lain sebagainya. Tapi untuk memperkaya diri sendiri. Nah, di sini dikatakan lagi nih, mana nih tuh. Jika saja kita masih punya hati yang mau taat, maka pasti dimulai dengan rasa takut akan Tuhan. Kalau kita punya rasa takut akan Tuhan, oke dah kita ambil yang terakhir lah, Amsal saja. Yang lain bapak-bapak ibu baca sendiri dah. Saya nggak tahu waktunya, cuman saya pikir-pikir takut terlalu panjang aja. Ya, di Amsal 1 ayat 7. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan dididik. Tuh, jelas. Ini bahasa Indonesia yang tanpa harus ditafsir juga boleh. Kalau kita punya rasa takut akan Tuhan, kita pasti taat sama perintah Tuhan. Kita tidak akan melakukan apa yang, apalagi maaf. Orang suka bilang, Pak Hadi nggak usah terlalu maaf deh. Itu kan firman, kasih tahu aja semuanya. Iya, saya nggak mau terjadi keributan gitu istilahnya. Ya. Maaf. Kalau kita punya takut akan Tuhan, kita tidak akan memanipulasi untuk keuntungan kita pribadi. Kita keras dengan firman. Wah, harus begini, harus begini. Tuh firmannya ada. Iya, firmannya ada. Tapi pengertiannya belum tentu di situ. Dan belum tentu cocok untuk jemaat yang kita hadapi. Gitu. Tolong bijaklah. Ya. Karena hidup ini terlalu banyak problem. Terlalu banyak kasus. Dan itu semua lain-lain. Nah, kalau kita bijak, nah kita dengan lembut kita sampaikan, saya percaya orang yang mau berpisah pun akan kembali lagi. Amin. Tapi kalau kita menyampaikan dengan satu ayat,
orang akan menyaut, iya you ngomong gampang, lu nggak tahu bini gua begini, lu nggak tahu laki gua begini. Kan nggak sampai semuanya. Ya, yang lain yang Yosua, Mazmur dan sebagainya, Bapak Ibu baca sendirilah ya. Thank you. Saya sampai di sini. Terima kasih. Tuhan memberkati untuk kesempatan yang diberikan. Bless you, everybody. Terima kasih kepada Pak Hari Oh, ada Johar Untung toh. yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini bicara tentang ketaatan. Bahwa ketaatan itu tidak hanya di dalam kita mengucapkan, tetapi harus benar-benar dari hati. Melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Dan kesimpulan yang tadi Bapak sampaikan dari Amsal 1 ayat 7. Kalau kita takut akan Tuhan, pasti kita akan melakukan kehendaknya dan tidak memanipulasi atas nama Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Karena kerap kali ini bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan ya, untuk menyatakan bahwa Tuhan mengasihi, kita harus memberi, tetapi memberinya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kantong pribadi. Ini kita harus sama-sama diingatkan pada pagi hari ini oleh Pak Hari. Betul begitu ya Pak? Ya. Boleh ada satu orang yang akan menyampaikan pertanyaan kalau ada pertanyaan ya atau mau sharing. Oh, ada Pak Alex dari Manado. Silakan Pak Alex. Baik, terima kasih. Shalom Pak Hari. Shalom Pak Alex. Ya, Selamat ketemu. Ya, untuk firman-Nya Pak, luar biasa hari ini. Kita kembali diingatkan dan dikuatkan tentang ketaatan. Dalam penjelasannya ada beberapa poin yang sudah menjadi sebuah perenungan untuk saya dan teman-teman. Saya lebih tertarik Pak dengan EQ, ya, karakter dan emosional ini perlu dikembangkan dalam rangka kita mampu mengaplikasi apa yang kita terima selama ini, istimewa di dalam iman kepercayaan kita sebagai orang yang notabene percaya kepada Yesus. Menjadi sebuah perenungan Pak, artinya firman yang tadi disampaikan berupa ketaatan. Ketaatan di sini mengandung sebuah pengertian kita taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi ini mohon maaf Pak, ini artinya hal yang realita yang terjadi di kalangan kekristenan kita ini, ada banyak hal yang dilakukan tidak berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti contoh yang tadi beberapa yang Pak Hari sudah sampaikan mengenai pembaptisan, mengenai perpuluhan, mengenai Allah yang esa. Saya jadi merenungkan sebetulnya yang benar ini yang mana. Kalau misalnya contoh Pak, contoh ini mohon maaf untuk kita semua yang ada di sini. Contoh, di beberapa gereja melakukan pembaptisan dengan percikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di beberapa denominasi gereja lain melakukan pembaptisan selam di dalam nama Yesus Kristus. Mana yang benar Pak? Mana yang benar? Di dalam Matius 28 ayat 19, jelas bahwa Tuhan suruh di dalam melakukan pembaptisan itu menyuruh untuk menyebut nama. Bukan menyuruh menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi Tuhan suruh sebut nama. Siapa nama Bapa, siapa nama Anak, siapa nama Roh Kudus. Sehingga Rasul Petrus di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Petrus menyuruh membaptis di dalam nama Yesus Kristus. Dengan demikian kalau kita bicara ketaatan, maka hindarilah yang disebut tadi di dalam Markus 7 ayat 7 sampai 8. Karena yang kita lakukan selama ini adalah perintah manusia. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Hari ini menjadi sebuah perenungan bagi kita untuk dari IQ kita menuju ke EQ, lalu kita harus mampu TQ Pak. Artinya mampu mentransfer apa yang sudah
kita terima di dalam pengajaran untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mungkin itu. Jadi kalau misalnya di Kristen ini baptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, lalu kemudian di Kristen lain membaptis di dalam nama Yesus Kristus, di Kristen lain baptis salam, di Kristen lain percikan, berarti ada yang salah. Ada yang salah di sini. Masa sumber kita hanya Alkitab? Percaya kepada Yesus, kok berbagai macam ragam yang kita tampilkan di sini. Ada yang salah ini, Pak. Makanya para pendeta ini harus dudukan ini sesuai firman yang benar. Benar yang mana? Ikut kata firman. Firman bilang baptis di dalam nama Yesus, ya baptis dalam nama Yesus. Begitu, Pak. Terima kasih. Tuhan berkati. Pak Alex, thank you. Pak Alex, saya ada sedikit joke ya. Ya bercanda-bercanda ya. Saya bilang, yuk kalau sudah dibaptis percik, kan ada yang menganggap yang sekarang lagi heboh nih, sampai rame ya, mesti diselam oleh gereja tersebut. Oke ya. Terus saya bilang, yuk pindah sekarang mungkin dari Jakarta pindah ke Sorong. Dari Sorong dibaptis selam. Dari Sorong pindah ke Makassar, ketemu lagi pendeta. Kau sudah dibaptis? Oh sudah Pak, komplit Pak. Percik selam, komplit. Dia pikir komplit. Si pendeta ngomongnya lain. Sewaktu kau dibaptis, ini cuma cerita. Nggak ada. Sewaktu dibaptis, kau itu ngambang nggak? Enggak, Pak. Nah, itu nggak ada urapan itu. Mesti dibaptis lagi. Maka baptislah dia 3 kali. Lalu dia pindahlah dia pindahlah ke Nias lah. Ya maaf ya, ini yang tinggal di tempat-tempat ini yang saya sebut cuma contoh. Ketemu lagi pendeta. Dengan bangganya ketika pendetanya, kau sudah dibaptis? Sudah Pak, udah lebih dari komplit. Percik selam ngambang Pak. Wah kurang. Sekarang yang terbaru, Allah hadir waktu dibaptis, maka kau akan bisa terbang ke atas. Kau terbang nggak? Enggak, Pak. Baptis lagi. Saya bilang kau dibaptis 50 kali. Apalagi saya kadang-kadang suka lucu aja. Nggak tahu ya, mungkin saya salah loh, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin saya salah ya. Kalau salah ya salah aja deh ya, ngaku aja ya. Nah, ini sudah dibaptis di Indonesia sini oleh hamba Tuhan A, B, C, D, dan lain sebagainya. Pergi tur ke Israel, ke Sungai Yordan, minta dibaptis lagi. Saya bilang, banyak yang begitu. Hah? Banyak. Iya banyak, terima kasih. Kau dibaptis 50 kali jadi kodok pun kau nggak akan jadi orang Israel, saya gituin aja dah. Itu bahasa saya tuh kadang-kadang. Aduh, kenapa sih? Kita punya satu Tuhan loh. Apa Tuhan kita lain-lain ini? Saya lagi bingung gitu. Ya, kalau Bapak Alex bingung, saya juga lagi bingung Pak sekarang. Pak terus terang aja. Dengan ajaran-ajaran yang aduh, ya nggak berani ngomong apa-apa. Karena ya semua teologinya, SQ-nya hebat semuanya. Ya, spiritual quotient teologinya hebat semua. Ya saya siapa gitu aja. Cuman ya terpaksa ya sambil lihat, sambil ya dengerin. Makin denger makin pusing. Oke Pak, boleh nak. Ya, terima kasih Pak Mantap. Hari. Mantap betul.